Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom semuanya. Apa kabar kalian? Tentunya semuanya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan sukacita tentunya ya. Nah, hari ini adik-adik sudah siapkan untuk beribadah. Sebelum ibadah jangan lupa mempersiapkan posisi duduk yang terbaik supaya adik-adik enak untuk mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dan tentunya jangan lupa untuk mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Yuk sama-sama kita ibadah ya. Shalom adik-adik, Ebenezer. Kembali lagi bersama kakak Ayoga. Ratna. Oke, kakak tahu kalian kangen kan sama kita semua kan? Kangen kan? Ayo ngaku. Senyum dulu. Haleluya, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Senang sekali hari ini kita bisa ibadah lagi. Seru ya kan? Sebenarnya pengen ketemu kalian, cuman ya karena corona jadi kita ketemunya di online aja ya. Oke. Kita akan mulai ibadah kita setelah minggu kita pada hari ini, dan adik-adik yang di rumah, yang dimanapun adik-adik berada, ambil posisi yang baik, ambil sikap yang baik supaya kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin. Oke. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu pujian Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, tetap cinta Yesus.
semuanya ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bisa beribadah, kami berkumpul. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa selalu memberkati kami dan memberikan sukacita bagi kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap memulai sekolah minggu hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, baik. Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini adik-adik? Luar biasa. Kakak harap hari ini semuanya sehat ya. Yes, amin. Nah, hari ini pagi ini kita mau berjalan sama Yesus. Amin. Amin. Kakak undang semua untuk bangkit berdiri. Yuk bangkit berdiri. Ayo, jalan serta Yesus. Goyang semua. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Dalam suka. Jalan-jalan suka, jalan-jalan juga, dalam semuanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Stop, kayaknya anak nggak semangat ya Kak, ya kan? Iya nih, Aduh. semangat nih ketahuan nih. Pasti ada yang tidur ya. Pasti ada yang Pasti ada tidur yang ya. masih makan. Wah, nggak boleh. Ayo kita joget dulu buat Tuhan. Ayo, jalan serta Yesus. Sama-sama. Jalan serta Yesus. Mana suaranya? Setiap hari jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan suka, jalan-jalan juga, sertanya Setiap hari jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. jangan duduk dulu, jangan duduk dulu, oke? Jangan duduk Masih dulu. ada yang mau duduk, Masih, kan? ayo, ketahuan siapa mau duduk. Nggak, ayo bangkit berdiri, ayo. Semangat. Kita mau daki-daki ya, oke? Siap? Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku daki Daki, 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 gunung yang tinggi. Ku turun turun, lembah yang dalam. Formalitas. Yesus. Yesus besertaku di kanan yang kanan, di kiri yang kanan, di atas dan di bawah yang kanan. Yesus.
lumayan capek. Oke, lanjut. Oke, semuanya silakan duduk. Ambil posisi yang masing-masing. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya nanti. Kita akan satu pujian. Shalom adik-adik, jumpa lagi sama Kak Erni kali ini. Nah, kali ini Kak Erni mau cerita ditemani sama Kak Alex sama Kak Ila. Masih sama ya, tapi ceritanya beda. Kali ini Kak Erni, Kak Alex dan Kak Ila mau cerita tentang janji-janji Allah. Wow, sebelum dengar cerita, Kak Erni mau tanya, kalau janji itu harus tepati nggak? Pasti. Dan kalau nggak ditepati itu namanya hutang janji. Ya nggak? Nah, terus siapa yang pernah dijanjiin sama papa mama misalnya? Misalnya gini, nanti kalau misalnya naik kelas dengan nilai yang bagus, ranking 1 atau 2, papa mama akan kasih hadiah. Nah, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan hadiah itu yang dijanjikan sama papa mama? Apa yang harus kita lakukan? Tentunya dengan tekun belajar. Kalau kita malas, kita nggak akan dapat hadiah dari papa mama. Jadi kita harus tekun. Terus tekun belajar dan belajar. Sampai kita dapat nilai yang bagus. Dan akhirnya mendapatkan hadiah seperti yang dijanjikan papa mama. Nah, kali ini Kak Alex sama Kak Lila mau cerita tentang apa sih janji-janji Allah itu. Mau dengerin? Oke, semuanya duduk manis. Buka kupingnya. Duduk manis. Oke, siap adik-adik? Yeay, dengerin ya. Shalom adik-adik yang cantik-cantik. Yang ganteng-ganteng pastinya. Tahun 2021 pasti akan digenapkan Tuhan. Sesuai dengan janji-janji firman Tuhan. Udah sekolah kan ya? Pastinya. Tetap semangat. Tetap semangat walaupun secara online. Tetap sukacita. Di dalam Tuhan. Rajin belajar. Oke. Yuk, kakak mau cerita nih sedikit. Yang ada hubungannya dengan janji-janji Tuhan. Simak ya. Nah adik-adik, kakak mau kesaksian sedikit mengenai janji-janji Tuhan pada kehidupan kakak. Tahun 2019, sebelum kejadian 2020 Corona, kakak kena musibah di mana kakak harus mengalaminya, yaitu kakak punya perusahaan dan kakak punya toko di Glodok.
kakak menjual alat-alat listrik. Pada saat itu 2019 kakak mengalami kebangkrutan. Nah, bangkrut itu artinya nggak bisa usaha lagi ya adik-adik ya. Jatuh kakak. Gak cuma bangkrut pada saat itu, bahkan kakak mempunyai hutang yang cukup besar yang pada saat itu kakak nggak mungkin sanggup untuk membayar hutang-hutang kakak. Yang paling lebih parah lagi, nggak cuma bangkrut dan punya hutang, kakak harus rela menjual rumah kakak. Itulah permasalahannya. Apa yang kakak lakukan waktu itu? Kita bisa share sama adik-adik. Kakak pada saat itu sedih, iya. Kakak mau marah, iya. Kecewa, iya. Tapi kakak pegang sesuai dengan janji Tuhan bahwa anak-anak Tuhan tidak akan dibiarkan tergeletak. Kakak Betul. pegang janji Tuhan itu. Karena ada begini Kak, saya bacain dulu ya. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itu betul adik-adik, karena kalau kita nggak pegang janji Tuhan, kita nggak sering baca firman Tuhan, kita nggak akan dikuatkan seperti ini. Kasus yang 2019 itu cukup berat buat kami karena kehidupan kami datangnya dari situ, biaya setiap hari. Sedangkan itu tidak ada. Kalian bisa bayangkan kalau nggak ada uang seperti apa ya. Nah, kakak bisa lanjutin ceritanya. Oke. Apa yang kakak lakukan pada saat kita udah nggak ada apa-apa? Kakak tetap berpegang teguh, kakak lipat tangan, kakak berdoa. Kakak mengajak anak-anak kakak yang kakak lakukan tiap malam, bahkan sampai saat ini yang kakak lakukan adalah kita berdoa. Ya betul. Sebelum kita berdoa, kita membaca firman Tuhan. Itu bisa kita lakukan dari awal, dari perjanjian, kejadian 1 dan selanjutnya. Itu yang kakak lakukan sampai pada saat ini, yang kakak lakukan bersama dengan anak-anak kakak. Iya betul Kak. Jadi kita nggak putus-putus sejak kejadian itu, kita terus, apalagi sejak corona ini ya Kak ya. Berapa lama kejadian ini? Setahun adik-adik, tetap kakak lakukan. Gitu. Iya betul. Nah adik-adik, kakak Kaila mau bilang kalau kita berdoa itu apakah cuma sekali, 2 kali, 3 kali? Kita berdoa nggak putus-putus. Kalau kita berdoa dengan tekun dan yakin, kita pasti menerima janji Tuhan itu. Jangan putus-putus berdoa, Dede. Nah, kakak bacain lagi nih. Kakak dapat firmannya dari Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Nah, betul kan? Berarti kita tidak boleh putus-putus berdoa. Berdoa terus sampai Tuhan jawab. Pasti, karena sesuai dengan janji Tuhan, pasti iya dan amin. Kapan waktunya? Hanya Tuhan yang mengetahuinya. Yang pasti kita harus melakukan adalah tekun dalam berdoa. Ya betul Kak. Ada lagi nih Kak, aku tambahin ya. Di Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat ataupun terlalu cepat dalam menggenapi firman-Nya. Jadi jangan pernah cemas ataupun bimbang terhadap janji Tuhan. Itu adik-adik. Nah, waktu kejadian 2019, cemas, iya. Kakak nggak tahu masuk tujuannya apa. Kok kakak bisa bangkrut? Kakak nggak lihat ke depannya itu sesuatu yang indah. Tapi karena kakak pegang janji Tuhan, kakak baru bisa melihat pada saat kejadian tahun 2019, kakak bisa melihat mukjizat-mukjizat yang kakak terima dari Tuhan. Ya, tahun 2020 sampai 2021. Sampai 2021, sampai sekarang. Salah satunya, kakak tidak pernah fail dalam membayar uang sekolah anak-anak kakak. Ya, puji Tuhan. Uang sekolah, uang kuliah. Bahkan Tuhan pun tidak membiarkan kita dalam kelaparan. Ya betul, tiap hari kita tetap makan Tetap ya Kak ya. makan. Sehari 3 kali makan. Sehari 3 kali. Itu namanya adik-adik, itu namanya kita dapat pemeliharaan Tuhan. Tuhan kita tuh ajaib. Tuhan tidak akan membiarkan kita tergeletak. Iya betul. Selama kita pegang janji-janji Tuhan, iya dan amin. Janji Tuhan pasti digenapi adik-adik. Percaya itu. Percaya adik-adik? Oke, setiap ada masalah,
lipat tangan, ajak papa mama berdoa, terus dengan tekun dan tetap setia pada Tuhan. Betul. Oke? Nah, kalian sudah dengar kesaksian dari kita berdua ya. Kakak sih berharap kalau kalian terus pegang janji Tuhan. Jangan putus-putus berdoa. Berdoa terus sampai Tuhan jawab. Semangat! Tahun 2021, bulan Januari, tetap pegang teguh pada janjinya firman Tuhan. Janji Tuhan pasti digenapi. Iya dan amin. Sampai ketemu jumpa. adik-adik ya. Nah, adik-adik, tadi udah denger kan kesaksian dari Kak Alex sama Kak Lila? Luar biasa nggak? Keren ya. Waduh, bener-bener deh. Betapa indahnya janji-janji Tuhan yang terjadi dalam kehidupan Kak Alex dan Kak Lila. Warga Kak Alex nih, wah keren. Bener-bener keren. Tapi jangan salah. Itu juga bisa terjadi dalam kehidupan setiap kita adik-adik. Pernah nggak kalian sadari bahwa apa yang pernah Tuhan janjikan dalam kehidupan kita semua, ke adik-adik juga, Tuhan pasti pernah genapi. Benar nggak? Nah, tapi bagaimana caranya kalau misalnya gini, Allah tuh berjanji buat kita, pada kita kan, tapi bagaimana caranya supaya apa yang kita lakukan supaya janji Allah digenapi dalam kehidupan kita? Apa? Seperti tadi Kak Alex bilang, di dalam Yohanes 15 ayat 7, bahwa apa yang kita minta, pasti kita akan mendapatkan. Benar nggak? Nah, tapi dengan bagaimana supaya kita mendapatkan? Ya kita terus berdoa. Berdoa dengan tidak jemu-jemu seperti di dalam firman Tuhan dalam Lukas 18 ayat 1. Kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, kita pegang janji Allah ini. Kita pegang janji Tuhan Yesus. Kita pegang janji Allah dengan kita terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan kalau kita terus berdoa, pasti Tuhan genapi. Benar nggak? Itu satu. Kedua, poin satu tadi ya. Poin kedua adalah di Ibrani 10 ayat 36. Bahwa kita harus tekun melakukan kehendak Tuhan. Kita harus tekun melakukan kehendak Tuhan. Apa? Ya kita benar-benar apa yang jadi maunya Tuhan kita lakukan. Jangan kita terus malas-malasan. Bagaimana kita mau mendapatkan janji Allah itu kalau kita malas-malasan. Jadi kita harus melakukan kehendak Tuhan. Itu poin kedua. Poin ketiga itu di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11a. Yaitu kita percaya bahwa Tuhan pasti janji Tuhan pasti digenapi. Benar nggak? Indah pada waktunya. Itu dalam Pengkhotbah 3 ayat 11a. Indah pada waktunya. Artinya bahwa janji Tuhan pasti digenapi bagi setiap kita semua. Ingat adik-adik, ada 3, yaitu kita harus tekun berdoa. Benar-benar berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita pegang janji Allah. Oke? 1. Kedua, tekun melakukan kehendak Allah. Ketiga, janji Allah pasti digenapi dalam kehidupan kita. Yaitu indah pada waktunya. Benar? Oke? Sip. Jadi adik-adik, kalau mau apa yang Tuhan janjikan dalam setiap kehidupan kita, kita harus pegang 3 poin tadi. Bukan yang terus malas-malasan. Ya, kita harus pegang janji Allah dengan tekun berdoa. Oke? Oke, sekarang kita semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa setiap janji-janji Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan kita. Ajar kami setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk terus berdoa Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan kami percaya bahwa apa yang kami minta ini Tuhan, pasti Tuhan akan genapi dalam kehidupan kita. Dan ajar setiap kami tekun untuk melakukan kehendak Tuhan Yesus. Kami percaya di setiap apa yang kami lakukan dengan melakukan kehendak Tuhan, pasti apa yang Tuhan janjikan
Tuhan akan genapi. Terima kasih Tuhan, dan indah pada waktunya kami akan menerima janji Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Berkati Papa Mama Tuhan Yesus. Berkati sekolah kami, sekalipun kami masih belajar secara online, tapi kami percaya Tuhan akan berkati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati teman-teman kami juga yang lain Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati kakak-kakak sekolah minggu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kalian sudah dengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak guru hari ini. Semoga firman yang sudah adik-adik dengar dapat tertanam di hati adik-adik dan adik-adik bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup adik-adik semuanya. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahan adik-adik boleh ditransfer ke nomor rekening berikut ini. Terima kasih adik-adik untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa untuk kembali ibadah online minggu depan tetap jam 9 pagi. Dan jangan lupa juga ya adik-adik ya, selama masa corona ini tetap 3M. Yaitu 1. Memakai masker, 2. Rajin mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak tentunya ya. Oke adik-adik, bye-bye. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.